acara ini, acara rapat kerja perkumpulan masyarakat Batak Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Insinyur Edi Rusli Kamtono, MMD, yang terhormat seluruh Dewan Penasehat atau pengawas perkumpulan masyarakat Batak Kalimantan Barat. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Dewan Penasehat Pusat jika hadir. Yang terhormat Ketua Umum dari Ketua 1 sampai dengan 5 serta seluruh pengurus perkumpulan masyarakat Batak periode 2024-2026, dan yang terhormat perwakilan DPD Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kota Pontianak. Yang kami banggakan, Bapak Ibu seluruh panitia dan seluruh para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpah dan rahmat-Nya saat ini kita kondisi sehat dapat menghadiri acara rapat kerja pada saat ini. Selanjutnya sebelum acara dimulai, izinkan kami informasikan bahwa acara ini dilaksanakan satu hari saja sampai kurang lebih jam 1 siang nanti. Baiklah, hadirin yang berbahagia, ada susunan acara untuk hari ini. Tentu yang pertama pembukaan yang diisi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin nanti Ibu Tuti ME Guru Panjaitan SSIPD. Dan acara kedua yaitu pembacaan doa. Nanti kami minta Bapak Sajon Haryana Amahesa yang memimpin kita. Dan yang ketiganya laporan panitia pelaksana kami minta pada Bapak Insinyur Martin Elvis Manggale NF untuk menyampaikannya. Dan sambutan pertama dari tokoh masyarakat Kalimantan Barat yaitu Bapak Insinyur Edi Rusli Kamtono MMD. Selamat datang Pak. Ini adapun beliau merupakan sosok pimpinan kota kita yang kita cintai, Kota Pontianak, di mana beliau sebagai wali kota Pontianak periode 2018 sampai 2023, dan saat ini beliau sedang mengikuti kontestasi untuk pemilihan wali kota lanjutan. Dan kita tahu bahwa Bapak wali kota ini sudah Edi Rusli Kamtono ini sudah mengenal bagaimana karakter dari bangsa Batak yang selama ini sering mengikuti acara-acara yang kita lakukan di Kota Pontianak. Sekiranya dapat memberikan masukan-masukan pada kita pada siang hari ini. Dan yang kedua, apakah ada tokoh masyarakat di Batak? Kita lanjutkan sambutan dari Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Batak atau kerabat Kalimantan Barat, yaitu Bapak Dr. Meiran Manggabean, SMSI, yang kesehariannya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Priok. Dan di akhir sambutan nanti kita break sekitar 30 menit. Kita melanjutkan acara inti yaitu rapat kerja dengan agenda penjelasan program umum perkumpulan masyarakat Batak atau kerabat Kalimantan Barat oleh Ketua Umum yaitu Bapak Dr. Meiran Manggabean SMSI. Yang selanjutnya diskusi bidang-bidang yang dipimpin oleh masing-masing ketua 1 sampai 5 sekaligus menjadi narasumber di dalam masing-masing. Yang selanjutnya penyampaian hasil diskusi bidang-bidang yang disampaikan ketua bidang masing-masing, dan dilanjutkan dengan diskusi panel dipimpin oleh sekretaris umum nantinya. Dan mungkin kita isoma sebentar. Setelah isoma mungkin acara terbentuk yaitu pembacaan hasil rapat kerja yang akan disampaikan oleh ketua umum dan sekretaris umum. Demikian susunan acara untuk kegiatan rapat kerja hari ini. Bapak Ibu yang sekalian berbahagia, duduk di bangku membaca pelajaran. Kita sedang belajar. Tak sengaja bertemu uang. Salam hormat saya haturkan untuk para hadirin sekalian. Tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, acara kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.
Dan Pak silakan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak MC, Bu Intan Panjaitan. Paling mudah kalau manggil masyarakat Kelurahan Bataan ini Gilkan ya. Apa namanya? Marganya lebih gampang. Lebih marganya lagi. Tapi kalau namanya di depan itu karena kita sulit ngapalinnya bagi saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya tidak kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta perkenannya bagi hari ini kita bisa hadir dalam rapat kerja Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Masyarakat Batak Kerabat Kalimantan Barat dalam bidang sosial. Tentunya rapat kerja ini pasti salah satu program penting bagi perkumpulan, karena dengan rapat kerja nantinya bisa mengevaluasi hasil muswil musyawarah wilayah dan pelaksanaan program kerja sudah disusun dalam muswil. Nah, evaluasi apa yang menjadi poin inti untuk masyarakat Batak terutama di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tentu kita ketahui bahwa di Kota Pontianak Kalimantan Barat ini penduduknya yang hampir 6 juta ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa seperti di Kota Pontianak, dari Aceh sampai Irian ada. Cuma mungkin perbedaan jumlah, jumlahnya ada yang mayoritas, ada yang minoritas, ada yang sudah bercampur, yang kawin sesama orang Batak, kawin dengan orang Jawa, orang lain seperti kakak saya itu ibu saya orang Batak juga, Ajaib Arab. Nah, jadi sudah bercampur. Anak saya juga sama dengan Senegal. Jadi udah campur. Nah, tapi adat istiadat ini yang memang harus kita lestarikan dan mesti dilestarikan. Oleh sebab itu, yang pertama kali kita jaga adalah kerukunan antar suku di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Karena tidak pernah terjadi di Kalbar ini perselisihan ya, kalau sesama itu yang perbedaan agama, tapi yang ada adalah suku. Misalnya yang sering terjadi, kita sering lihat dan saksikan adalah suku Madura dengan Dayak Madura, Melayu misalnya, Cina dengan Dayak pernah, dan seterusnya. Sehingga di era tahun 90-an itu terakhir kali terjadi kerusuhan antar etnis. Ini mungkin yang mudah-mudahan terakhir kali ya, tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi bukan masalah agama. Tapi kalau kita kaji, kenapa terjadi perselisihan antar suku? Tentu ini kita kembali ke sejarah atau kearifan nenek moyang kita, bahwa suku-suku yang ada di Indonesia ini memang membawa karakter yang memang dari sananya itu memang seperti itu. Misalnya kalau orang Batak ini kan kalau bicara tegas keras gitu kan, to the point misalnya. Sama dengan orang Makassar misalnya, keras. Demikian juga kalau suku Madura kita lihat itu sifatnya seperti apa, karakter seperti apa. Tapi kalau orang Sunda itu halus, orang Jawa halus, cara bicaranya dan seterusnya. Itu mencerminkan karakter. Sehingga ini yang harus pertama kita harus pahami dan maklumi juga. Nah, sehingga di Kota Pontianak misalnya atau Kalbar kita ada namanya perkumpulan Karakobi, itu menaungi
eksklusif misalnya, tapi bagaimana ini sebagai naungan untuk membimbing, membina dan mengintegrasikan bahkan menggabungkan atau mengkomunikasikan dengan internal dengan masyarakat kita sendiri dan tentunya dengan masyarakat suku-suku lainnya yang ada di Kalimantan Barat ini. Yang tadi saya katakan kira-kira memang kita tuh sangat heterogen. Kelebihan perbedaan dan heterogen ini merupakan nilai tambah untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena pada intinya akhir atau hilir daripada apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan kita semua. Jadi tidak ada yang namanya masyarakat tertindas, masyarakat yang lemah, tapi yang ada adalah bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Nah, sehingga rapat kerja ini nanti pasti akan menghasilkan poin-poin tertentu, terutama sekarang karena lagi masa pilkada. Tentu masyarakat Kepulauan Batak juga akan tertarik-tarik atau ditarik-tarik ke ranah pilkada ini. Kemarin pemilu sudah selesai, sekarang pilkada. Dan kita sudah menjalaninya ya. Tanggal 25 nanti, tanggal 23 akan ada pencabutan undi nomor, tanggal 25 dimulai kampanye. 25 September ini kampanye sampai tanggal 22 November, setelah itu minggu tenang, dan tanggal 27 adalah pemilihan. Nah, di sini poin penting adalah kita berharap pilkada 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, yaitu yang jujur, adil, namanya pesta demokrasi, dan berjalan damai, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga nanti akan dihasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang bisa menjaga amanah ya, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, sehingga berperan sangat besar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam partisipasi pilkada. Pilihan boleh berbeda-beda sesuai dengan kita konsep negara demokratis, tetapi persaudaraan itu tetap harus dijaga. Dan kita lihat bahkan dipertontonkan contoh pilpres, pileg dan sebagainya beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu di level puncak kita lihat tidak ada yang kekal dan abadi dalam perpolitikan, tapi memang semuanya berdasarkan kepentingan. Yang kita maunya adalah tetap menjadi negarawan yang harus memikirkan secara luas masyarakat yang dipimpinnya, itu seperti itu. Sehingga masyarakat Kepulauan Batak ini saya yakin apalagi banyak cendekiawan ini adalah pemilih-pemilih cerdas dan melihat masa depan daerah kita, baik provinsi maupun kota kabupaten, yang bisa mengarah kepada kesejahteraan semuanya. Saya rasa ini saya dapat selamat untuk rapat kerja ini. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi, dan saya insya Allah kalau masih diperkenankan atau ditakdirkan untuk memimpin Kota Pontianak, ini salah satu program utama untuk mensinergikan, memberdayakan seluruh unsur masyarakat dalam pembangunan di Kota Pontianak ini untuk menuju kota yang semakin lebih maju, lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman, dan kota yang tidak hanya sejahtera tapi membahagiakan seluruh warganya dalam beraktivitas. Tentu ini harus berkelanjutan dan harus berkolaborasi dan kolaborasi. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan.
Wabarakatuh.